Diduga beberapa oknum aparat polisi Manado menganiaya dan mengeroyok seorang advokat Manado. Bermula dari laporan warga yang merasa terganggu dengan suara musik serta suara teriakan dari sebuah rumah di kawasan Jalan Krida Malalayang, Manado pada Minggu dini hari tanggal 18 Agustus tahun 2024. Claudi Kapahang, seorang advokat Manado, pada pagi hari tadi ditemani penasihat hukum Donald Aror melapor ke SPKT Polda Sulut dan kemudian melapor ke Propam Polda Sulut. Claudi Kapahang merasa dianiaya dan dikeroyok oleh beberapa oknum aparat pada dini hari tadi. Menurut Claudia, dia bersama teman-temannya sedang mengadakan pertemuan sambil minum miras. Ketika acara sudah usai, Claudi dan teman-temannya sudah mau bubar, namun tiba-tiba muncul mobil patroli Kamtipmas dan langsung mengamankan Claudi yang saat itu menuju kendaraannya untuk pulang. Masih menurut Claudi, beberapa aparat langsung menganiaya dan mengeroyoknya. Kejadian terjadi sekitar pukul 1 WITA dini hari dan pada pagi harinya Claudi Kapahang langsung membuat laporan polisi di Polda, bahkan langsung membuat laporan Propam di Polda Sulut. Laporan dimasukkan ke SPKT Polda Sulut dan kemudian langsung melapor ke Propam Polda Sulut. Penasihat hukum melaporkan dugaan aniaya dan dugaan pengeroyokan dari dua laporan tersebut dapat diancam dengan pasal 3, 5, 1 dan 170 KUHP. Kapolsek Malalayang AKP Elwin masih menunggu hasil klarifikasi dari kedua belah pihak. Tim Liputan Manado Breaking News. Dasarnya waktu kita itu mau pulang, tiba-tiba datanglah Polsek Malalayang dan mereka langsung tarik saya ke dalam mobil. Kita bertanya, ada apa komandan? Tapi berbilang, mana banyak mulu, langsung naik dalam motor, langsung pukul ke kita. Karena keadaan itu banyak orang, jadi kita soalnya tidak perhatikan siapa-siapa yang pukul ke kita. Mungkin ada oknum yang memang melewati batas untuk melakukan tindakan pidana. Dalam hal ini saya dirugikan sekali karena saya itu hancur muka saya. Saat ini kami juga sebagai kuasa hukum dari rekan advokat yang mengalami dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang bersangkutan, kami dampingi hari ini sudah melapor ke SPKT Polda Sulawesi Utara dengan laporan dugaan terkait adanya penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga menurut keterangan daripada pelapor oleh oknum kepolisian yang bertugas di Polsek atau kantor polisi sektor Malalayang. Adapun kejadian itu pada subuh dini hari ada upaya pengamanan dari pihak kepolisian, tetapi yang bersangkutan atau pelapor mengalami hal-hal yang tidak sewajar atau tidak sepantasnya. Artinya tadi kami sudah melaporkan ke pihak SPKT Polda Sulut, juga sudah ditindaklanjuti dengan visum, kemudian juga sudah ditindaklanjuti dengan laporan ke Propam. Dan ini laporannya. Nah, mudah-mudahan ada keadilan bagi rekan kami untuk dalam proses hukum ini. Semoga Polda Sulawesi Utara tetap presisi untuk mengawali proses perkara ini. Jadi pada malam minggu rekan-rekan ini, khususnya pelapor, biasa kumpul-kumpul dengan rekan-rekannya. Kemudian pada subuh dini hari hendak mau pulang, mungkin ada keributan masalah musik dan atau segala macam. Patroli melihat ada proses pengamanan atau proses. Nah, pada saat proses pengamanan itu, rekan saya mempertanyakan ada apa, menurut dia ada apa, kenapa Bapak datang sini, ada apa. Tetapi belum, menurut yang bersangkutan belum ada klarifikasi terkait apa datang dan segala macam. Tiba-tiba langsung diangkut, dibawa ke mobil kendaraan polisi, dan pada saat dia masuk ke kendaraan itu, disitulah yang bersangkutan merasa dirugikan karena diduga telah dilakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan oleh oknum kepolisian pada malam itu. Nah, untuk membuktikan apakah ada atau tidaknya peristiwa, kami mendampingi yang bersangkutan. Untuk atas keberatannya kita laporkan ke pihak Polda Sulut, sekali juga dengan
Propam Polda Sulut supaya perkara ini menjadi terang benderang dan bisa ditindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya. Untuk pasal-pasalnya, Pak? Untuk pasal untuk sementara yang kita laporkan adalah 351 dan pasal 170. Karena di situ menurut pengakuan yang bersangkutan bahwa pada malam hari itu bukan hanya satu orang yang melakukan kekerasan tersebut menurut yang bersangkutan. Jadi juga dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu terbaca oleh kita undang-undang hukum pidana itu adalah pengeroyokan. Tetapi ada juga peristiwa hendak sampai di Polsek Malalayang yang bersangkutan mengalami lagi, katanya mengalami lagi pemukulan, makanya ditambah dengan pasal 351. Nah, atas peristiwa ini ya kami sebagai penasihat hukum yang bersangkutan sangat menyesalkan terhadap apabila ada tindakan seperti itu. Apapun itu, artinya setiap warga negara Indonesia siapapun itu pasti memiliki hak untuk melaporkan ke pihak berwajib. Nah, atas peristiwa ini ya kami harapkan pihak Polda tetap presisi menangani perkara ini supaya menjadi terang benderang siapa-siapa itu oknum yang diduga melakukan hal tersebut. Kemudian hak juga dari si pelapor terpenuhi secara hukum. Saya pikir itu juga akan kami kawal bersama dengan pihak pelapor dan kami mengharapkan ini segera selesai, tuntas dan tidak ada yang kurang dari apapun itu. Dan tadi malam hari Sabtu, Pak, 17 Agustus, salah satu korban melaporkan diduga katanya dugaan ada oknum anggota Polsek Malalayang yang menangkap dia lagi pesta miras, terus ada tindakan penganiayaan atau pengeroyokan oleh beberapa oknum yang ada di Polsek Malalayang. Korban sendiri sudah melaporkan secara regulasinya, secara prosedur ke pihak Polda Sulut, lanjut ke Propam, dan juga sudah ada hasil visumnya. Tanggapan Pak Kapolsek seperti apa, Pak, terkait kasus ini, Pak? Oke, terima kasih untuk rekan media udah mau konfirmasi terlebih dahulu kejadian ini. Jadi kejadian semalam berawal dari call center. Cuma ini kan baru dapat informasi, cuma dari hasil klarifikasi kan kita belum dapat juga. Ntar kan kita akan melaksanakan klarifikasi kedua belah pihak untuk mencari fakta seperti apa. Nah, kemudian kan dari tadi disampaikan oleh rekan dari pelapor atau korban udah buat laporan juga ke Polda. Makanya nanti kita nunggu hasil klarifikasi dulu, makanya kita belum bisa ngasih statement mengenai kejadian semalam. Gitu.